seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Di pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Dikatakan begini saudaraku, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Begitu indahnya firman Tuhan ini, saudara-saudaraku yang saya kasihi. Ada hati yang diteguhkan, ada semangat baru yang diberikan, dan ada janji kehidupan untuk masa yang akan datang. Itulah yang disampaikan oleh Allah melalui Yesaya kepada bangsa Israel. Dulu mereka memberontak kepada Tuhan, menjadikan patung sebagai sesembahan mereka. Dulu mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Akhirnya bangsa Allah dibuang ke pembuangan Babel. Sudah pasti saudara-saudaraku, hidup mereka di pembuangan Babel ada intimidasi, ada tekanan, kegelisahan mereka alami, dan penderitaan serta pergumulan mereka alami. Itu terjadi karena Allah mau membentuk mereka supaya mereka mengenal dirinya di hadapan Tuhan, bahwa sesungguhnya mereka adalah umat pilihan, tetapi yang mereka perankan adalah memberontak terhadap Tuhan. Tuhan tidak suka sehingga mereka dibuang ke pembuangan Babel. Namun sekalipun demikian saudaraku, Allah tidak pernah melupakan mereka. Sekalipun mereka menyembah patung sebagai sesembahan mereka, tetapi Tuhan mau mengasihi mereka. Kepada Yesaya saudaraku, Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya engkau ini, hai Israel, adalah hambaku. Bangsa Allah, umat percaya, dikatakan sebagai hamba Allah. Tentu sebagai hamba, dia berada di dalam kekuasaan Tuhan. Sebagai hamba, dia dipelihara oleh Tuhan. Sebagai hamba, dia dikasihi oleh Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan sendirilah yang membentuk mereka. Tuhan yang membentuk mereka dengan panggilan menjadi umat pilihan. Di sana Tuhan melakukan satu karya, membentuk umatnya, sehingga yang diharapkan umat Allah ini menunjukkan citra Allah, menunjukkan kehendak Allah. Dan apa yang dikatakan selanjutnya saudaraku, engkau tidak kulupakan. Demikianlah besarnya kasih Allah kepada umatnya. Sekalipun mereka memberontak, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah tidak pernah melupakan mereka. Dalam pemahaman bahwa sesungguhnya Tuhan selalu hadir bersama-sama di tengah-tengah dinamika kehidupan yang dialami oleh umat Allah, bangsa Israel itu sendiri saudaraku. Allah tidak pernah melupakan mereka. Di dalam Tuhan mereka tersimpan. Di dalam Tuhan hidup mereka sesungguhnya sudah dibentuk oleh Tuhan. Sehingga yang Tuhan inginkan supaya mereka kembali kepada Allah. Supaya mereka bertobat. Supaya mereka mengenal bahwa
Tuhanlah satu-satunya juru selamat mereka. Tuhanlah satu-satunya penebus hidup mereka. Saudaraku yang sekasihi di dalam Kristus Yesus, kalau bangsa Israel ada di dalam konteks pembuangan Babel pada saat itu, di mana mereka mengalami kegelisahan, mengalami tekanan, mengalami intimidasi. Saudaraku, dalam konteks kita menghadapi pandemi COVID, puji syukur kepada Tuhan, pandemi COVID ini semakin hari semakin menurun, dan itulah doa kita. Tetapi tidak mungkin dan tidak bisa kita pungkiri, selama kita berada di dalam menghadapi COVID, ada perasaan gelisah bagi kita, ada perasaan tekanan bagi kita. Selasa hidup kita terintimidasi, tidak bebas. Kita bergumul, kita banyak penderitaan. Namun apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah hamba Allah. Dan selanjutnya, saudaraku, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak melupakan kita, tidak melupakan Muamang Inang. Apapun kondisi keadaan dan kesulitan, pergumulan yang kita alami saat ini akibat COVID ini, firman ini mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Saudaraku, ada menjalani isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit atau di wisma atlet, ingat, Tuhan tidak pernah melupakanmu Amang, melupakanmu Inang, melupakan kita. Tuhan menebus kita. Tuhan satu-satunya juru selamat kita. Yang harus kita bangun saudaraku dalam keadaan sekarang ini adalah mari semakin dekat kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, semakin akrab di dalam firman Tuhan. Kita menyembah Dia satu-satunya juru selamat kita. Dengan demikian saudara-saudaraku, keselamatan itu, kemenangan itu akan kita rasakan. Amang, Inang ada perasaan dan mengalami sakit karena COVID, Tuhan ada bersamamu Amang Inang, mau menyelamatkanmu, mau menyembuhkanmu semua. Dan bila saudara-saudaraku di dalam kesulitan karena tekanan ekonomi yang sulit hari ini, Amang Inang ingat bahwa Tuhan ada bersamamu juga. Tuhan tidak melupakanmu Amang Inang. Di sanalah kita bersuka cita. Hanya Tuhanlah satu-satunya sukacita lestari bagi kita semua. Amin. Kami bersyukur Tuhan Allah Bapa di dalam surga atas firman yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Sungguh firman-Mu memberikan kami semangat baru, pengharapan baru, dan kekuatan yang baru. Kami adalah hamba Tuhan. Dan firman-Mu berkata bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami. Terkadang kami Tuhan merasakan bahwa Tuhan sudah melupakan kami. Karena begitu beratnya tekanan, begitu beratnya penderitaan dan pergumulan. Dan begitu sakitnya perasaan sakit yang kami alami. Kami terkadang memikirkan bahwa kami sudah Tuhan tinggalkan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Melalui firman-Mu saat ini, kami dipulihkan kembali, kami dimenangkan kembali, dan kami diberikan harapan kembali. Sumbu yang sudah redup, yang selama ini ada di dalam diri kami, sekarang dinyalakan kembali oleh iman, oleh firman yang telah kami dengarkan. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan, selalu mengingat kami, karena kami adalah hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tinggal dan berada bersama-sama di tengah-tengah pergumulan kami dan rasa sakit yang kami alami. Terpujilah Engkau ya Kristus Allah Bapa, juru selamat kami satu-satunya. Engkaulah sandaran kami. Kepadamu kami berserah diri. Kiranya damai sejahtera boleh kami rasakan. Kiranya kesehatan baik jasmani dan rohani kami dipulihkan kembali. Sehingga dengan demikian sukacita ini akan kami alami dan selalu bersaksi bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami, selalu mengingat kami, selalu mengasihi kami, dan selalu memberikan kami keselamatan yang sempurna. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Terpujilah namamu, sertailah kami, sertailah jemaat-Mu di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Apakah mereka sakit? Apakah mereka berada dalam tekanan ekonomi yang sulit?
Apakah karena mereka kehilangan pekerjaan? Apakah mereka karena bergumul atas kehidupan keluarga? Ya Tuhan, jangan tinggalkan mereka. Ya Tuhan, kasihilah mereka. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Ya Tuhan Allah, menangkanlah mereka semua. Selamatkanlah kami, orang yang hina ini, yang penuh dosa ini. Ampunilah kami ya Kristus Allah Bapa di dalam surga. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Karena itu, mari lakukan aktivitas kamu dengan semangat penuh sukacita. Tuhan bersama kita semua.